Shalom saudaraku, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Dalam kesempatan kali ini saya mau kembali menanggapi seorang mualaf yang dulu pernah bersaksi mengaku mantan pendeta besar dan terkenal di Papua. Padahal ketika saya membahas videonya, ternyata teman-teman atau saudara-saudara di Papua komen mereka tidak pernah mendengar orang ini, namanya orang ini, tidak pernah melihat orang ini. Jadi tidak ada yang kenal orang ini di Papua, tapi beliau ini ngaku mantan pendeta terkenal se-Papua. Nah, kali ini beliau sedang bersaksi dusta lagi dan memutarbalikkan sejarah gereja dan Alkitab. Sebelum membahasnya lebih jauh lagi, saya mengajak Bapak Ibu teman-teman semuanya untuk melihat video berikut ini. Kalau saya Kristennya karena Kristen dari lahir. Karena bapak saya, ibu saya, kakek saya Kristen semua. Lalu saya sekolah pendeta. Dan sekolah pendeta itu bukan hanya pendeta-pendetaan. Karena ada yang sekolah pendeta hanya 9 bulan. Ada yang 6 bulan. Sudah bisa jadi pendeta. Jadi misalnya sekolah 9 bulan, dia hanya sekolah untuk berpidato, speech, untuk khotbah. Tapi secara pengetahuan, mereka tuh nggak ada. Jadi yang diajarkan adalah bagaimana speech-nya, bagaimana mereka bisa berkhotbah, terus bagaimana mereka itu bisa meyakinkan. Nah, jadi itu kebanyakan dari aliran-aliran gereja, dari Pentakosta, Pantekosta, gereja Baptis, terus dari karismatik. Jadi gampang mereka itu Bang Rizal kok jadi pendeta. Tapi kalau dari aliran denominasi gereja kami, termasuk dari Protestan, Advent, nah itu sekolah pendetanya itu nggak mudah. Kalau kami dari Advent dulu itu mau sekolah pendeta itu 1-2 tahun pertama itu diuji, dites dulu. Ini bisa nggak jadi pendeta? Jadi dilihat nilainya juga. Bang, ini bisa nggak jadi pendeta ini? Jadi alur yang ke arah kependetaan itu dinilai, oh bisa. Kalau nggak bisa. Jadi dia itu hanya sekolah, bisa lanjut sampai S1, tapi bukan dipersiapkan untuk jadi pendeta, tapi hanya jadi guru agama. Nah, itu. Nah, habis itu baru 3 tahun pertama itu baru pendalaman ilmu-ilmu teologianya. Sampai 4 tahun. Baru dia pegang apa? Jemaat. Diuji untuk pegang jemaat sebagai pendeta muda. Selama 1 tahun, baru dia ditamatkan jadi sarjana teologi. Nah, di situ baru dia ditempatkan jadi pendeta selama 2 tahun, menjadi asisten pendeta dulu. Baru dia diurapi, baru dia jadi pendeta penuh. Baru dia apa? Karirnya itu menanjak dan menanjak. Nah, itu kalau dari kami. Jadi kesimpulannya, semua agama, denominasi gereja apa saja, itu mereka ajarannya hanya satu yang sangat menyolok, yang itu memang bertentangan dengan Alkitab itu sendiri. Kalau ajaran-ajaran yang lain itu tinggal karena interpretasi dari setiap pendeta yang konyol, ya kan, yang tidak alkitabiah, dan itu menjadi kebiasaan. Oh, itu hanya dasarnya nggak ada. Iya, semaunya aja. Tambahan-tambahan. Ada yang begitu, Bang. Ada yang sebegitu, Bang. Jadi contoh kalau sudah mulai belajar kitab Wahyu dan Daniel, itu aneh-aneh. Padahal kitab Wahyu dan Daniel itu kalau di Alkitab ya, itu berbicara tentang nubuatan yang sudah lewat, yang sekarang dan yang akan datang. Dan nubuatan di dalam kitab Wahyu dan Daniel itu termasuk nubuatan akan munculnya Islam setelah Yesus Kristus, atau setelah Nabi Isa kita menyebutnya alaihissalam, atau setelah Jesus Christ. Oke, yang pertama tadi beliau mengatakan bahwa banyak pendeta dari kalangan Pantekosta dan karismatik itu sekolahnya hanya 6 bulan, 9 bulan gitu ya. Itu hanya sekolah tentang bagaimana cara berbicara saja. Sebenarnya itu bukan sekolah pendeta ya, tapi itu adalah SOM, Sekolah Orientasi Melayani. Itu sekolah untuk para pelayan. Dulu saya sebelum masuk sekolah teologi juga pernah mengikuti SOM di sekolahnya GBI. Jadi saya pernah ikut dan saya tidak jadi pendeta karena saya hanya seorang pelayan saja. Nah, itu ya. Tapi kalau selebihnya saya nggak tahu banyak tentang Pantekosta
maupun karismatik. Tapi saya punya teman satu angkatan dengan saya itu yang menjadi pendeta di Pantai Costa. Beliau sekolahnya itu 3 tahun, setahu saya. Di sekolahnya, sekolah Alkitab miliknya Pantai Costa. Nah, kemudian ada kesalahan penjelasan dari beliau tadi ini. Jadi nggak tahu ya kenapa ini suka sekali memutarbalikkan fakta gitu loh ya. Kemudian tadi bilang di Protestan dan Advent itu sama dalam kuliah teologianya. Padahal di Advent itu tidak ada fakultas teologi. Biasanya kalau di Unclub Universitas Kelabat, karena beliau mengaku lulusan dari Universitas Kelabat ya, di sana tidak ada fakultas teologi, yang ada itu fakultas filsafat. Kemudian sekolah teologi di Advent itu 2 tahun pertama diuji, kalau nggak lulus hanya jadi guru agama. Padahal tidak seperti itu ya. Di Advent itu setelah lulus setelah lulus dari Unclub tadi itu, baru orang itu menentukan mau jadi pendeta, misionaris, atau guru agama. Jadi tidak seperti itu ada penentuan gitu. Enggak. Karena enggak ada klasifikasi orang yang, oh ini enggak layak jadi pendeta. Enggak. Itu menurut teman saya yang lulusan Unclub juga, orang Advent juga. Jadi seperti itu. Nah kemudian kalau lulus 3 tahun pertama sampai 4 tahun mendalami ilmu teologi. Lalu pegang jemaat selama 1 tahun sebagai pendeta muda. Padahal tadi juga saya bertanya kepada teman saya, benarkah demikian? Ternyata tidak seperti itu. Itu bukan menjadi pendeta muda, tapi semacam praktek 1 tahun sebelum diwisuda. Jadi seperti itu ya. Saya dulu juga seperti itu. Sebelum diwisuda ada praktek di lapangan dulu selama 1 tahun. Dan kemudian setelah itu diwisuda menjadi sarjana teologi. Padahal di Unclub gelarnya untuk lulusan fakultas filsafat adalah S.Phil atau sarjana filsafat, bukan sarjana teologi. Seperti itu ya. Nah, kemudian setelah itu baru ditempatkan jadi asisten pendeta selama 2 tahun, baru diurapi menjadi pendeta. Nah, saya tadi juga tanya kepada teman saya yang lulusan Unclub, kemudian dia ini juga orang Advent juga. Bagaimana sih sebenarnya proses menjadi pendeta ataupun misionaris dan guru di Advent? Nah, menurut teman saya, jikalau seseorang sudah lulus dari fakultas filsafat tadi itu, memiliki 3 pilihan. Melamar menjadi pendeta, melamar menjadi misionaris, atau melamar menjadi guru agama. Nah, ini terserah mereka melamarnya di mana tadi itu ya. Kalau melamarnya jadi pendeta, setelah melamar baru ditempatkan di gereja menjadi asisten tadi itu. Setelah itu kalau dianggap layak, dia diurapi dan kemudian menjadi pendeta penuh dan boleh melakukan sakramen. Jadi seperti itu. Ya ini memang mirip-mirip lah dengan Protestan seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, kebanyakan ajaran gereja itu berasal dari interpretasi konyol para pendeta. Banyak tambahan nggak ada dasar dan tidak alkitabiah katanya. Aduh, Bapak ini kenapa sih? Kok bisa-bisanya menjelek-jelekkan bahwa tafsiran para pendeta itu adalah konyol dan tidak alkitabiah. Ya, memang di dalam setiap denominasi gereja itu memiliki teologi masing-masing gitu ya, cara menafsirkan Alkitab masing-masing. Tapi selama itu masih on the track gitu ya, masih tidak keluar dari konteks Alkitab, ya enggak masalah. Namanya juga tafsir gitu ya. Kalau di agama Anda, apakah nggak ada tafsir ya? Kalau saya melihat banyak sekali tuh perbedaan tafsir antara ulama satu dengan ulama yang lain. Contoh sepele aja, tafsir tentang bagaimana mengucapkan selamat Natal kepada orang Kristen. Banyak tuh pro dan kontra kan. Ulama yang satu dengan ulama yang lain juga tafsirnya beda. MUI juga beda. Namanya itu tafsir, Pak. Tafsir gitu ya. Pasti berbeda lah. Jadi jangan menyatakan bahwa pendeta-pendeta itu konyol melakukan tafsir tidak alkitabiah. Ya, tidak seperti itu. Pasti semua sekolah teologi punya cara masing-masing bagaimana menafsirkan Alkitab. Kemudian selanjutnya ini yang lebih lucu lagi. Dia bilang bahwa Kitab Daniel dan Wahyu itu menubuatkan tentang kedatangan Islam. Halo, yang ada Kitab Wahyu itu menubuatkan tentang datangnya
antikristus. Jadi kalau Bapak bilang ini menubuatkan Islam, ya ini antikristus yang dinubuatkan. Atau Bapak mau bilang kalau Islam itu antikristus, wah, di demo Bapak nanti. Atau memang seperti itu? Saya nggak tahu, saya nggak mau menuduh ya, terserah beliau mengatakan apa. Tapi yang penting tidak ada kitab Daniel ataupun Wahyu menubuatkan tentang Islam. Itu bohong 100%. Jadi ini fakta yang sebenarnya yang dapat saya sampaikan, bahwa yang disampaikan oleh Bapak tadi itu salah mengenai sejarah kekristenan dan juga Alkitab. Semoga ini dapat memberkati kita dan menambah wawasan kita. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.